Ya, semoga semua welcome back to Ruang Komik, masih bersama gue di sini dan hari ini kita akan lanjut LOTM part 8-nya. Langsung saja seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktor ke juga di deskripsi. Terima kasih yang sudah mengopi hari ini, dan di sini ada beberapa pertanyaan dari Saweria yang sepertinya harus kujawab secara langsung karena berkaitan dengan LOTM-nya ya. Ada dari Ganarki, Kekaisaran Solomon dan Tudor Dynasty, apakah pemimpin dari kedua negara itu bakal disinggung? Nah, yang menarik dari LOTM ini, hampir semua yang kujelasin dari awal sampai sekarang itu akan berkaitan dengan sesuatu di ceritanya sampai tamat nanti. Jadi sebenarnya gue itu pengen motong-motong supaya cepet gitu ya, supaya jelasinnya lebih cepet. Tapi susah, karena hampir semua yang disinggung itu akan berkaitan lagi nantinya. Kalau banyak yang dipotong, malah gue sendiri nanti yang akan susah untuk jelasin di depannya gitu ya. Intinya jawabannya adalah iya, jelas akan disinggung lagi nantinya, termasuk pemimpin dari kedua negara tersebut. Kemudian dari Heavenly of Truth, cara baca web novel gambar, bolehkah saya menanyakan nama situs webnya? Nah, baik novel atau komiknya bisa dibaca di webnovel.com. Kayaknya sampai sekarang masih ada free-nya, sehari kalian dikasih sekian chapter gitu ya, atau ya bisa berlayar di samudra. Oke, semoga bisa menghibur waktu luang kalian, and let's begin the story guys. Oke, kemarin kita sudah sampai di Triss yang diungkapkan adalah seorang Beyonder Sequence 8 Instigator yang membuat ulah di kapal Alfalfa. Kemudian dikatakan Triss ini telah masuk ke wilayah Tingen sehingga Nighthawk mendapatkan misi untuk memburu si Triss ini dan berkolab dengan Machinery Hive Mind dan juga Manderet Punisher. Nah, di sini scene kemudian dimulai dengan si Triss yang rupanya memang sudah masuk ke Tingen. Pada malam hari ia terlihat menggunakan skill Sequence 9 Assassin-nya yang bisa bergerak dengan sangat senyap dan tubuhnya menjadi sangat ringan, lalu pergi ke sebuah gang untuk menemui seorang wanita di dekat pelabuhan tersebut. Nah, si wanita ini tidak diketahui siapa dan sepertinya gue lupa siapa si wanita ini, tapi ia sempat menanyakan Triss tentang seperti apa rasanya telah membuat kekacauan di Alfalfa. Triss pun menjawab cukup puas katanya, dan memang terungkap bahwa kekacauan tersebut untuk kebutuhan naik sequence-nya. Jadi sedang acting gitu ya, acting sebagai seorang instigator atau seorang penghasut. Nah, si wanita kemudian memberikan Triss sebuah buku yang berisi resep potion sequence 7 bernama Witch. Jadi setelah sequence 8 instigator, rupanya adalah sequence 7-nya Witch. Melihat ini, Triss terlihat cukup terkejut karena ia tidak menyangka bahwa sequence 7-nya bernama Witch. Kenapa ia terkejut? Setelah itu dijelaskan fakta yang cukup menarik dan cukup mengejutkan mungkin ya oleh si wanita tersebut, bahwa kenapa para atasan mereka ini hanya ada wanita saja. Itu karena sequence 7 Witch tersebut yang akan merubah seseorang menjadi wanita. Kalau sudah wanita ya tetap jadi wanita, tapi kalau seorang pria naik ke sequence 7 Witch ini akan berubah menjadi wanita. Sehingga dari sini akhirnya terungkap juga bahwa Theosophy Order kemungkinan besar bukan terkait dengan keluarga Abraham, melainkan dengan Demoness Sect. Kemarin kan dijelaskan kalau Theosophy Order itu terkait dengan kemungkinannya dua pihak. Kalau dari Pathway Apprentice itu dari keluarga Abraham, dan kalau dari Pathway Assassin itu dengan Demoness Sect. Karena di sini si wanita mengatakan atasan mereka adalah wanita semua, artinya yang dimaksud adalah Demoness Sect. Shin kemudian berpindah lagi ke Klein setelah ia belajar tentang banyak sekali pengetahuan Beyonder kemarin dengan Old Neil. Malamnya ia pun pulang dan masuk ke dimensi Greyfolk untuk mengecek ritual yang dilakukan oleh Audrey dan Elger. Karena kan kemarin kalian merasakan ada sesuatu yang terjadi di dimensi Greyfolk, ditandai dengan 4 titik perseginya yang ada di tangannya itu muncul dan kemudian hilang lagi. Singkatnya, kalian masuk ke dimensi Greyfolk dan rupanya ritual si Audrey ini memang masuk ke situ, ditandai dengan bintang merah yang mewakili Audrey itu berkelip-kelip. Kalian pun memfokuskan spiritualitasnya untuk membalas pesan si Audrey dengan kalimat I am aware, atau kalau di komik itu understood. Intinya kayak oke gitu ya. Yang mana balasan kalian ini sempat membuat Audrey kebangun di tengah malam ketika dia sedang tertidur, karena di mimpinya ia sempat melihat kabut tebal atau Greyfolk dengan sosok Mr. Full duduk di antara Greyfolk tersebut dan mengatakan I'm aware sebelumnya. Nah, di sini Audrey sempat agak kaget karena ritualistic magicnya tersebut dibalas secara langsung oleh Mr. Full. Dimana sebelumnya ia memang sudah menduga setelah dikasih honorific name oleh Mr. Full bahwa Mr. Full ini setidaknya ada di level di dekat True God gitu ya. Kalaupun bukan seorang God, setidaknya levelnya ini ada di dekat situ. Jadi Audrey merasa agak canggung saja melihat ritualistic magicnya tersebut dibalas oleh The Full. Karena biasanya para True Gods itu atau Orthodox God setidaknya itu sangat jarang atau bahkan tidak pernah menjawab ritual dari para pengikutnya ini. Nah, menariknya, Audrey kemudian menjelaskan rencana dia ke depannya adalah untuk harus cepat naik sequence, lalu mencari organisasi bernama Psychology Alchemist.
Nah, gue nggak tahu, mungkin gue lupa atau memang nggak dijelaskan ya kenapa si Audrey mencari psikologi alkemis ini. Tapi menurut gue mungkin karena di pertemuan Tarot Club sebelumnya ketika si Elger menjelaskan tentang sequence 7 dan sequence 8 pathway spectator, Elger di situ kan mengatakan ia mengetahui pathway spectator ini dari organisasi psikologi alkemis. Jadi mungkin karena Audrey ingin naik sequence, salah satu petunjuknya ya untuk punya channelan dengan psikologi alkemis ini. Itulah kenapa dia mencari psikologi alkemis. Dan sebenarnya Audrey sempat kepikiran juga untuk tanya ke Mr. Full tentang sequence 8 telepatis, karena biasanya True God itu punya satu pathway yang komplit yang mereka ketahui semua dari sequence 9 sampai sequence 1 seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Tapi Audrey itu nggak yakin pathway yang diketahui Mr. Full itu adalah pathway spectator. Nah, kemudian di sisi lain, melihat ritualistic magicnya ini berhasil, si klien sempat kepikiran untuk memanfaatkan celah tersebut. Ia kepikiran apakah mungkin dia bisa melakukan ritualistic magic sendiri ke dimensi Greyfog untuk meminta sesuatu gitu ya. Kemudian dia masuk ke dimensi Greyfog dan dia balas sendiri ritualistic magicnya tersebut. Teorinya itu siapa tahu permintaan dia ini atau tujuan dari ritualistic magicnya ini bisa dikabulkan dengan dimensi Greyfog tersebut. Jadi ritualistic magic kan salah satu aspeknya adalah tujuan gitu ya. Kayak Old Neil kemarin yang melakukan ritualistic magic kepada Evernight Goddess dengan tujuan supaya utangnya lunas. Kemudian ritualistic magic tersebut terkabul dan kemudian dia menemukan sebuah dompet dan seterusnya kemarin. Nah, siapa tahu si klien ini bisa ritual sendiri, terus dia balas sendiri dan terkabul juga oleh dimensi Greyfognya. Karena sampai sini kan sudah jelas dimensi Greyfog itu punya sebuah kekuatan misterius yang klien sendiri memang masih belum bisa memahami sepenuhnya apa-apa saja kemampuan dari dimensi Greyfognya tersebut. Nah, tapi sayangnya sepertinya teorinya ini kurang tepat karena klien belum bisa mengendalikan Greyfognya sejauh itu. Ditandai dengan ritualistic magicnya si Audrey, itu dia meminta untuk bisa mimpi indah. Tapi ketika klien membalas si Audrey, klien hanya merasa bisa membalas pesan saja, yaitu I'm aware tadi. Dan sepertinya tidak bisa memanipulasi apapun atau mengeluarkan kekuatan apapun. Setidaknya masih belum bisa sampai sini. Nah, kalian kemudian mengecek ritualistic magicnya si Hangman, si Elger, di mana ia meminta sebuah pertolongan, namun tidak ada keterangan dia minta pertolongan apa. Tapi karena kalian sebelumnya tidak langsung menjawab, terlihat scene si Elger yang membereskan ritualnya lagi karena berpikir ritualnya ini tidak berhasil. Nah, posisinya saat ini kapal Blue Avenger-nya si Elger itu sudah sampai ke kepulauan Rosted Archipelago, tepatnya di sebuah kota bernama Bayam yang punya julukan City of Generosity. Nah, ketika kalian menjawab ritual si Elger dengan kalimat yang sama, yaitu I'm aware atau kalau di komik understood, Elger yang sedang berjalan keluar juga kemudian tiba-tiba melihat Greyfog muncul di situ dan melihat sosok Mr. Full duduk di antara Greyfognya tersebut, yang sepertinya membuat Elger agak terkejut karena setelah Greyfognya menghilang, ia sempat tidak bergerak selama beberapa saat dan melongo saja di situ. Nah, keesokan harinya, Old Neil mengajak klien untuk pergi ke black market sesuai janjinya kemarin. Dan BTW seperti yang sudah dijelaskan, black market itu secara tidak langsung diizinkan ada oleh para churches dengan alasan yang cukup panjang yang sudah gue jelaskan di video part 5 kemarin. Nah, black market yang mereka datang ini singkatnya dari luar adalah sebuah bar bernama Evil Dragon dengan bosnya bernama Swain yang adalah mantan Kapten Mandated Punisher yang ada di sequence 8. Tapi karena dia takut naik sequence karena takut hilang kendali, dia pun pensiun dan jadi bos di situ. Lalu sesampainya mereka di Evil Dragon Bar ini ada beberapa hal yang cukup mengejutkan. Pertama, ada seorang pria membawa sebuah sniper di depannya tersebut, yang mana sniper itu perizinannya cukup diatur oleh militer. Jadi sepertinya itu adalah personel militer. Ketika Old Neil tanya kepada salah satu kenalannya di situ, katanya kemarin itu ada seorang buronan bernama Trish yang datang ke situ tapi dikenali oleh orang-orang, sehingga situasi pun menjadi cukup kacau karena ada penangkapan si Trish ini, tapi sekarang sudah kembali normal. Mereka pun masuk ke dalam, jadi black marketnya itu ada di dalam bar tersebut. Kemudian mereka dihampiri oleh seorang pria agak aneh yang kata kalian spiritualitas si orang ini cukup tinggi dan aneh, kata dia. Jadi Beyonder yang tipenya kayak Old Neil dan klien ini singkatnya bisa merasakan spiritualitas orang lain lah. Dan klien merasakan spiritualitas si orang ini, tepatnya persepsi spiritualitas si orang ini cukup tinggi. Nah, si orang agak aneh ini menghampiri klien, kemudian ketika klien menatapnya, si orang ini tiba-tiba mengatakan,
rasa-rasa kematian gitu katanya. Kemudian semakin mendekat sampai tiba-tiba ia teriak-teriak sendiri. Nah menariknya, tidak ada seorang pun di situ yang kaget, termasuk Old Neil. Rupanya kata Old Neil, nama orang ini adalah Ademisal yang punya julukan monster. Yang dari kecil orangnya memang punya persepsi spiritualitas yang tinggi, jadi dia bisa melihat atau merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Nah dari diskusi antara Klein dan Old Neil ini ada beberapa hal yang cukup menarik. Jadi Ademisal ini bisa dibilang lahir sebagai setengah sequence istilahnya, karena tidak sepenuhnya menjadi seorang Beyonder, tapi bukan juga orang biasa karena spiritualitasnya yang tinggi tersebut. Jadi ada di tengah-tengah, di sequence 9,5 gitu kali ya. Nah maka dari itu, kalau mau jadi Beyonder sepenuhnya, menjadi Beyonder sequence 9, itu katanya lebih baik pathway yang dipilih adalah pathway yang cocok untuk ciri-ciri setengah sequence-nya tersebut. Sama aja kayak kalau sudah jadi sequence 9 pathway spektator, naiknya ya tetap ada di pathway spektator tersebut. Nah karena Ademisal ini sudah ada ciri-ciri Beyendernya di salah satu pathway, yang kata Old Neil adalah pathway monster. Itulah kenapa dia dijuluki monster oleh orang-orang di situ. Karena setengah Beyendernya ini kayak lebih condong ke pathway monster gitu ya. Sayangnya katanya para churches itu tidak ada yang tahu sequence dari pathway monster ini. Organisasi yang terkenal fokus di pathway ini adalah Life School of Thought yang berdiri di awal epok kelima. Life ya, ada Rose School of Thought, Mawar, Rose School of Thought. Ini organisasi yang berbeda, ada Life School of Thought yang fokus di pathway monster ini. Nah mereka berdua pun pisah, di mana Old Neil pergi untuk ngelunasin utangnya kemarin dan Klein pergi untuk melihat-lihat toko di situ. Pada satu titik, Klein mendengar ada seseorang yang menanyakan tentang gigi sapi Paeonol. Yang kalian ingat adalah bahan dari Potion Sequence 9 Spectator, dan orang yang tanya ini penampakannya seperti ini. Yang kemudian juga kalian pantau dengan spirit visionnya dan tidak ada yang aneh. Jadi ya dia abaikan saja di situ, toh setidaknya kalau dia jadi Beyonder pun Sequence 9 Spectator itu tidak seberbahaya itu di masyarakat. Dan perlu diingat, kalian ini adalah anggota Nighthawk yang harus memantau para Beyonder. Itulah kenapa dia memantau si orang ini yang sepertinya akan menjadi seorang Beyonder. Nah gue nggak tahu si pria ini kenapa disinggung, apakah nantinya ada berkaitan dengan sesuatu, itu gue lupa, jadi gue masukin aja. Intinya kalian balik lagi fokus untuk mencari sebuah amulet atau jimat yang ingin dia berikan kepada Melissa dan Benson untuk sebuah perlindungan, dimana amulet itu kayak setengah artefak gitu kali ya, yang bisa diberikan efek sesuatu tapi jauh lebih lemah daripada shield artifact. Sebenarnya kenapa sebuah benda disebut sebagai shield artifact itu karena nanti spoiler lagi, nanti aja lah ya. Intinya kalian pun mencari sebuah amulet yang masih belum jadi atau masih belum ada efeknya atau setengah-setengah, dibandingkan dengan dia membeli amulet yang sudah ada efeknya tapi efeknya ini lemah, karena rencananya dia akan memberikan incantation sendiri atau efek sendiri kepada amulet tersebut nantinya. Nah di sini kalian sempat nego-negoan dengan si penjual amulet sebelum kemudian dia membeli 2 amulet yang cukup murah karena dia ingin yang memang kosongan. Jadi setelah ia membeli 2 amulet ini, dia disapa oleh seorang wanita yang ingin tanya tentang amulet kepada Klein. Karena dia mendengar nego-negoannya si Klein tadi, jadi mungkin dia mikir, mas-mas ini sepertinya paham amulet gitu ya. Si wanita ini sama kayak Audrey dulu, bukan seorang Beyonder, tapi dia ini hobi mistis-mistisan. Jadi dia meminta bantuan Klein untuk memilih sebuah amulet untuk diberikan kepada temennya di ulang tahunnya ke-16 nanti. Singkatnya Klein menjelaskan panjang lebar tentang amulet seperti apa yang ingin dia kasih, yang efeknya kesehatan atau keselamatan atau apa, terus incantationnya mau terkait ke Orthodox God yang mana, yang nanti ada hubungannya dengan bahan yang harus dipakai segala macem lah. Yang kalian juga nggak menjelaskan semuanya karena ribet katanya. Menariknya, katanya tidak ada masalah Orthodox God mana yang mau dipilih sebagai target incantation gitu ya, meskipun bukan pengikut God tersebut. Nah singkatnya, karena efek yang ingin dikandung adalah kesehatan, kata si wanita, yang mana lebih kepada authority-nya Eternal Blazing Sun, Klein pun memilihkan amulet yang tepat di toko yang sama di mana dia membeli amulet sebelumnya. Nah tak lama setelah itu, Klein dan Old Neil pun memutuskan untuk pulang, tapi di tengah jalan Klein melihat si pria sebelumnya lagi yang sekarang menanyakan tentang bunga elf, yang lagi-lagi adalah salah satu bahan potion spectator. Jadi sepertinya ini orang memang ingin menjadi Beyonder spectator. Tapi Klein memutuskan untuk tidak menceritakan kepada Old Neil dengan alasan yang sama, yaitu sepertinya tidak terlalu berbahaya. Nah di tengah jalan Klein sempat juga papasan dengan seorang wanita yang terlihat gemeteran. Ia sempat bertanya apakah ada masalah kepada si wanita, tapi kata si wanita ini tidak ada apa-apa. Sayangnya Klein belum sempat melihat dengan spirit visionnya sebelum kehilangan jejak
si wanita tersebut. Besoknya kalian pun kerja seperti biasa dan Roseanne sempat menggosip bahwa operasi penangkapan si Trish kemarin itu gagal. Setelah itu datanglah Kapten Dunn yang kemudian mengkonfirmasi bahwa memang gagal. Nah, operasi kemarin itu dijalankan oleh 6 orang Beyonder Collab antara Nighthawk dan Mercenary Hive Mind dan Mandated Punisher. Ada juga Beyonder Mystery Prior yang memang cukup spesialis dalam hal divination kayak Old Neil, tapi sayangnya tetap gagal katanya. Nah, hari berlalu seperti biasa dan pada siang harinya Kapten Dunn mengajak kalian pergi ke Chinese Gate karena Shield Artifact 2049 yang kemarin di request dari Holy Cathedral itu sudah sampai. Dimana sebagai pengingat, Kapten Dunn itu merequest Artifact 2049 ini karena tidak adanya progres terkait Ray Bieber, terkait pencarian Ray Bieber yang nanti akan disinggung lagi, tapi intinya berkaitan dengan buku Antigonus. Nah, yang menarik karena efek samping dari Shield Artifact ini bisa mempengaruhi seseorang, kalian disuruh untuk menekuk lalu meluruskan tangannya secara berulang-ulang untuk supaya bisa tahu kalau seseorang terkena efek dari artefaknya nanti. Jadi kalau sudah terkena pengaruh artefaknya, maka si orang ini nggak akan lagi melakukan gerakan menekuk-nekuk ini. Jadi ketahuan lah, oh ini orang terkena pengaruh. Mereka pun pergi ke Chinese Gate di mana di situ ada si Leonard dan 3 orang dari Backland yang mengawal si artefak. Yang pertama ada Madame Lorota, Sequence 8 Grave Digger, lalu ada Ayur Harson, Sequence 7 Nightmare kayak Kapten Dunn, dan terakhir ada Borgia yang tidak dijelaskan sequence-nya ini apa. Nah, baru saja sampai di situ, kalian sudah terkena efek dari artefak tersebut. Jadi dia pun kayak membeku, tidak bisa menggerakkan tangannya lagi, sehingga karena tidak menekuk-nekuk tangannya lagi, dia disadarkan oleh orang lain. Setelah itu mereka pun membawa sebuah koper yang berisi 2049 dan kalian mendengar suara gedubrakan dari dalam koper tersebut. Jadi seperti artefak ini hidup gitu ya. Untungnya katanya artefak ini hanya bisa mempengaruhi 1 orang saja yang terdekat dalam radius 5 meter. Jadi asal nggak sendirian dan kopernya ini dikelilingi oleh Nighthawk, itu masih cukup aman untuk orang biasa di sekitarnya. Jadi di jalan kadang klien ini kena efek, kadang Kapten Dunn kena efeknya kemudian disadarkan oleh yang lain. Pokoknya yang kena pengaruh ini gantian. Tapi ada satu momen di mana tanpa diduga, klien dan Kapten Dunn ini bersamaan terkena efek dari 2049 ini sebelum kemudian keduanya disadarkan oleh Borgia. Nah, klien pun menanyakan kenapa si artefak ini bisa mempengaruhi 2 orang sekarang. Kemudian Madame Lorota menjawab kalau 2049 ini akan masuk ke mode urakan atau mode marah-marah mungkin, sehingga bisa mempengaruhi 2 orang jika artefak ini dekat dengan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga Antigonus, sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa Ray Bieber ini memang adalah keturunan Antigonus. Nah, sesampainya di apartemen Ray Bieber yang sudah disegel oleh kepolisian, kopernya ini pun dibuka dan keluarlah sebuah boneka kayu yang terbelebet yang sudah dibelebeti dengan kain abu-abu. Sampai sini mereka terus gantian terkena efek dari 2049 ini sampai akhirnya si boneka kayu ini berjalan ke satu arah sehingga mereka pun mengikutinya dan pergi ke arah tersebut. Jadi di dalam kereta kuda pun juga sama, si artefak ini dibiarkan jalan ke satu arah yang akan mereka ikuti arah tersebut sampai singkat cerita mereka sampai ke salah satu gudang di pelabuhan. Di situ kalian disuruh untuk mendefine apakah ada bahaya di dalam gudang tersebut dan hasilnya adalah sangat berbahaya katanya berdasarkan kecepatan putaran pendulum dosingnya tersebut. Kalian juga disuruh untuk mendefine apakah ada bahaya di sekitar mereka karena takutnya dari rumahnya si Ray tadi mereka itu diikuti oleh Secret Order yang juga mengincar buku Antigonus dan hasilnya adalah sangat berbahaya juga. Nah, tepat setelah itu ada sebuah bola api yang meluncur ke arah mereka. Kapten Dunn pun langsung mengeluarkan pistol dan menembak apinya tersebut, namun tidak berhenti dan memaksa mereka untuk berpencar karena menghindari api tersebut. Di sini kalian langsung menyimpulkan situasi mereka bahwa sepertinya rencana musuh yang menyerang mereka ini adalah ingin mereka untuk berpencar supaya jika ada orang yang terkena efek dari 2049 tidak ada yang bisa menyadarkan si orang tersebut. Dan ini akan menjadi sangat berbahaya jika orang yang tidak segera disadarkan setelah kena efek ini akan jadi boneka. Jadi misal pertama ada satu orang yang terkena efek, terus karena dia tidak disadarkan lama, orang ini entah jadi boneka atau koit atau apa gitu ya, tapi gugurlah satu orang. Lalu setelah satu orang gugur, 2049 ini akan menarget orang lain, terus karena nggak ada yang menyadarkan lagi, jadilah si orang ini koit juga dan seterusnya sampai tidak ada orang yang tersisa dari Nighthawk. Semua akan jadi boneka atau koit. Itu analisa dari si Klan yang ini nanti juga salah ternyata.
Tapi di tengah berondongan api ini, yang menarik adalah ada yang beneran api dan ada yang bahkan cuma ilusi doang untuk memecah formasi mereka. Untungnya di sini Nighthawk cukup terorganisir, jadi mereka dengan cepat terbagi menjadi 2 kelompok, di mana Klein pun ditarik sama Leonard ke tempat yang aman. Kemudian Ayur melempar Copper 2049 ini menjauh dari mereka setidaknya 7 meter dan menyuruh Leonard dan Borgia untuk mengawasi dari jauh. Jadi mereka tidak bisa terkena efek si artefak. Di sisi lain, Lorota dan Dunsmith ini ada di depan, ada di garis depan, dengan si Ayur juga mengeluarkan pedang silver untuk bersiap bentrok dengan musuh. Nah, di sini kalian pun menyadari keterbatasannya dalam analisa yang tadi dia lupa bahwa betul juga ya si artefak ini kan cuma bisa mengefek radius 5 meter saja. Terlihat kemudian Ayur menggunakan skill Midnight Poet-nya, di mana ia berpuisi seperti yang dilakukan oleh Leonard tempo hari, yang di sini juga sempat membuat Klein relax, ngantuk sebentar terkena efek dari skill tersebut. Setelah itu di atas tumpukan box muncul seorang pria berwajah seperti badut tapi menggunakan pakaian yang formal dan rapi. Sepertinya si badut ini terkena puisi dari Ayur sehingga tubuhnya terlihat menjadi lemas. Madam Lorota pun kemudian meluncurkan pukulan pamungkas kepada si badut tersebut yang membuatnya pecah berkeping-keping, tapi sayangnya itu hanyalah sebuah ilusi. Si badut muncul lagi tak jauh dari situ dengan ekspresi tersenyumnya, kemudian menembakkan pistol ke arah Lorota sehingga Lorota berguling-guling menghindari tembakan tersebut yang rupanya hanya ilusi belaka. Dunsmith dan Ayur ikut menembakkan ke arah si badut, namun dengan lihainya ia melompat ke kiri dan ke kanan menghindari peluru-peluru tersebut. Di saat yang sama, Lorota meluncur lagi mendaratkan pukulan ke si badut, namun pukulan tersebut hanya ditangkis dan lalu muncul api menyelimuti si badut tersebut, membuatnya terbakar habis. Tapi lagi-lagi itu hanyalah sebuah ilusi karena ia muncul lagi tak jauh dari situ dan kemudian menembak lagi, tapi kali ini tembakannya bukan sebuah ilusi. Tembak-tembakan singkat pun terjadi antara Dunsmith, Ayur, dan si badut yang terus menghilang dan muncul lagi di tempat yang random, ditambah lompat-lompat dengan sangat lincah sehingga ia menjadi sesuatu yang sangat merepotkan bagi Nighthawk ini. Ia juga terlihat bisa menembakkan udara berkecepatan tinggi dengan tangan kosong yang seperti sebuah peluru. Di saat yang sama, Ayur lalu kembali berpuisi untuk memberikan debuff. Namun dengan santainya si badut menggaruk-garuk kupingnya sambil tersenyum, kayak mau ngomong kalau dia itu sudah nyumpel kupingnya sendiri, jadi nggak terlalu berguna itu puisi si Ayur gitu ya. Di sisi lain, kalian hanya bisa memantau perbentrokan tersebut dari jauh. Lalu tak lama setelah itu muncul seorang lagi dengan wajah badut namun memakai baju karyawan gudang pelabuhan. Jadi ini badut yang berbeda dengan badut nomor 1 tadi. Si orang ini berlari di atap menuju ke gudang yang diduga tempat Ray Bieber berada. Jadi si badut yang lompat-lompat di depan mereka itu sepertinya bertugas untuk mengalihkan perhatian saja. Nah, kalian yang menyadari badut satunya ini kemudian menembak beberapa kali dan salah satunya kena. Dan di saat yang sama Leonard dan Borgia juga ikut menembak tapi nggak ada yang kena. Tapi sesaat setelah itu mereka punya pikiran yang cukup sama ketiganya, yaitu kenapa mereka tidak membiarkan si badut ini pergi saja ke Ray Bieber, masuk saja ke gudang tersebut. Karena kan sebelumnya kalian itu sudah mendefine bahwa di dalam gudang tersebut ada bahaya yang sangat besar juga, sehingga si badut nomor 2 ini pun dibiarkan masuk ke dalam bangunan tersebut. Di sisi lain, di pertempuran dengan badut nomor 1 yang masih cukup sengit sampai sini, Madam Lorota terlihat matanya berubah menjadi hitam, lalu membuat gerakan menarik sesuatu. Dan di kejauhan, badut nomor 1 yang masih lompat-lompat ini pun tiba-tiba jatuh, seperti kakinya ditarik oleh sesuatu yang sepertinya adalah skill Madam Lorota tersebut. Dunsmith di saat yang sama kembali berpuisi dan kali ini si badut terkena efeknya tersebut sehingga menjadi cukup lemas dan rileks. Ayur yang tidak menyiakan kesempatan tersebut kemudian menembak si badut tepat di perutnya dan berhasil membuatnya terluka. Namun di saat yang sama muncul suara teriakan yang sangat keras terdengar dari dalam gudang sehingga membuat fokus semua orang menjadi terbagi ke situ, dan artefak 2049 juga terdengar semakin gemeruduk dari dalam kopernya ini. Di sisi lain, memanfaatkan kelengahan dari Nighthawk, si badut nomor 1 pun mengeluarkan sebuah kertas panjang yang kemudian terbakar dengan api hitam dan ia sabetkan ke kakinya yang tidak bisa bergerak karena seperti dipegang oleh sesuatu tadi, sehingga kemudian ia bisa bergerak lagi. Dia pun kemudian kabur sambil menekan luka di perutnya dengan tangan kanannya, dan sesaat setelah itu luka yang ada di perutnya ini tiba-tiba dipindah ke tangan kirinya.
Di sisi lain, para Nighthawk tidak lagi mengejar badut nomor 1 karena sesuatu yang ada di dalam gudang ini membuat mereka lebih berhati-hati daripada mengurusi si badut tersebut. Nah, tak lama setelah itu ada ledakan dari dalam gudang yang membuat pintunya langsung terpental. Kemudian keluar juga berbagai macam anggota tubuh manusia yang sepertinya di sini tidak dijelaskan, tapi mungkin itu adalah mayat dari badut nomor 2 tadi. Klan pun mulai mengganti pelurunya dengan Demon Hunting Bullet karena sudah pasti di dalam situ ada sesuatu yang tidak beres. Dunsmith juga menembak beberapa kali ke dalam gudang namun tidak ada respon apapun sampai setelah debu-debu ini menghilang bersamaan dengan munculnya sesuatu yang keluar dari dalam situ, yaitu sebuah monster dengan bentuk manusia yang tidak karuan yang mereka identifikasi sebagai Ray Bieber itu sendiri yang sudah hilang kendali. Tembakan tidak mempan kepada si Ray yang masih tetap berjalan sepertinya ke arah koper artefak 2049. Dan kalau di novel, Borgia sempat kena serangan dan terlempar cukup jauh. Untungnya koper tersebut kemudian ditembak menjauh sama si Ayur, menjauh dari jangkauan si Ray. Tapi kalau di komik, yang nembak ini sepertinya si Klein Moretti. Kapten Dun pun merasa si Ray ini sudah mati sehingga ia menyuruh Lorota untuk mengidentifikasi kelemahannya tersebut. Sehingga sequence 8 Grave-digger ini sepertinya ada di Pathway Corpse Collector. Lorota pun matanya berubah menjadi abu-abu, seperti spirit body-nya ini sudah pindah ke sebuah dimensi, entah itu spirit world atau di mana gitu ya. Lalu para Beyonder di Pathway Sleepless ini juga lagi-lagi berpuisi dan membuat si Ray agak melambat gerakannya. Tapi setelah itu Ray tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking yang melukai semua orang. Leonard sempat jatuh, Klein juga hidungnya mengeluarkan darah sehingga membuat mereka semua menjadi semakin lemah. Untungnya, kemudian Lorota berhasil menemukan kelemahan si Ray. Ia menyuruh Dunsmith untuk menahannya dengan puisi lagi setidaknya 3 detik. Kemudian ia melompat mendekat, memukul si Ray beberapa kali dan menarik sebuah buku dari dalam perutnya si Ray tersebut, yang adalah buku Antigonus. Setelah bukunya keluar, tubuh Ray pun langsung meledak. Lalu shockwave-nya ini cukup besar sehingga mendorong semuanya mundur dan membuat mereka semakin terluka cukup parah. Klein pun mencoba untuk bangun, namun sayangnya ia berada dalam radius efek artefak 2049 yang terlihat kopernya juga pecah sebagian. Klein yang terkena pengaruh efeknya ini pun panik mencoba mencari cara untuk keluar dari pengaruh si artefak, tapi tidak ada yang membantu sama sekali karena semuanya juga terluka cukup parah. Sehingga Klein pun mencoba masuk ke dimensi Greyfolk dengan sangat susah payah dengan tubuh yang kaku tersebut dan akhirnya berhasil. Dari dalam dimensi Greyfolk ini Klein pun mikir kapan dia harus kembali ke dunia nyata, karena bisa jadi kalau dia balik terlalu cepat tubuhnya tuh masih kena pengaruh dari 2049. Nah, setelah menunggu selama beberapa saat, Klein pun mencoba mendefine dan rupanya hasilnya ini positif sehingga ia pun balik lagi ke dunia nyata. Nah, sebelum dia sempat menggerakkan tubuhnya untuk mengecek apakah dia sudah sembuh dari pengaruh si artefak atau belum, di depannya ini sudah ada si badut nomor 1 yang mengatakan sesuatu kepada Klein. Intinya si badut ini menanyakan apakah Klein ingin dibantu untuk disadarkan, atau maksudnya dari pengaruh si artefak tersebut. Kalau Klein mau, syaratnya adalah Klein harus membantu mereka mendapatkan buku Antigonus. Dia juga seperti ingin merekrut si Klein ini untuk join Secret Order dengan iming-iming Pathway Seer dan imbalan yang cukup berharga. Jadi si badut ini sepertinya tahu kalau Klein itu adalah seorang Seer. Dia juga tahu Church of Evernight itu nggak punya potion selain Sequence 9 Seer, sedangkan Secret Order sendiri seperti yang sudah dijelaskan kemarin fokus ke Pathway Seer. Jadi Klein ditawari untuk join Secret Order. Bahkan si badut katanya untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, dia dengan cuma-cuma memberitahu nama Sequence 8 setelah Seer, yaitu bernama Clown atau artinya badut, sebagai bentuk keseriusan ingin merekrut si Klein. Dan si badut ini sendiri juga dari Pathway Seer katanya, yang mana sepertinya penampilan badutnya ini berasal dari sequence 8-nya tadi yang bernama Clown. Nah, singkat cerita Klein disuruh untuk mengangguk meskipun sedikit jika dia setuju, dan di sini Klein sempat membuat spekulasi. Sebagai seorang yang sama-sama Seer, sepertinya si badut ini sudah mendefine bahwa ada semacam bahaya jika dia mengambil langsung buku Antigonusnya. Tapi dia tidak mengetahui detail bahayanya ini apa, karena kan definition itu terbatas pada ya atau tidak. Jadi dia mencoba untuk memanfaatkan si Klein dengan iming-iming yang tadi. Nah, singkat cerita setelah Klein membuat sebuah rencana, ia pun mengangguk setuju dengan penawaran si badut. Nah, tapi sialnya, si badut ini sepertinya juga mengetahui kalau dalam situasi yang cukup mendukung, artefak 2049 ini bisa mempengaruhi 2 orang.
termasuk dia sendiri. Sehingga dia ini tidak mendekat secara langsung untuk menyadarkan si Klein, melainkan dia mengeluarkan kertas panjang yang aneh tadi yang kemudian berubah menjadi kaku untuk menjangkau si Klein dari kejauhan. Nah, Klein yang sebenarnya dari tadi itu cuma pura-pura kaku gitu ya, pun menarik kertas panjang tersebut dan melemparnya beserta si badut ini ke belakang. Kemudian Klein menembak beberapa kali, tapi bukan niatnya untuk mengenai si badut, melainkan untuk menggiringnya menghindar ke arah artefak 2049, dan rencananya ini berhasil. Setelah itu si badut masuk ke radius 2049, ia pun terkena efek dan menjadi kaku, sehingga Klein akhirnya menembak beberapa kali lagi dan di sini mengenai si badut dan mengkoitkan si badut tersebut. Nah, si Klein kemudian menghampiri rekan-rekannya untuk mencoba menolong. Ayur pun menyuruh Klein mengambil sesuatu cairan dari kantong si Borgia bernama Garis Gaze untuk sedikit menyembuhkan mereka semua satu persatu. Nah, sampai akhirnya Klein menghampiri si Leonard yang rupanya dia tidak mengalami luka yang separah itu. Jadi katanya dia tidak butuh untuk diobati. Tapi yang menarik, Leonard ini katanya melihat apa yang dilakukan oleh Klein dengan si badut sebelumnya. Jadi harusnya dia juga melihat bagaimana Klein bisa lepas dari pengaruh 2049 yang harusnya dari sudut pandang orang lain itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan cukup misterius gitu ya. Tapi dengan santainya Leonard mengatakan bahwa Klein itu nggak perlu khawatir tentang rahasianya tersebut. Dia paham kalau ada orang-orang yang spesial di dunia ini yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, seperti si Klein dan dia sendiri katanya. Nah, spesialnya si Klein kan kita sudah tahu ya karena Grey Fog. Tapi apa spesialnya si Leonard ini kira-kira sampai dia mengatakan bahwa dia sendiri adalah orang yang spesial? Apakah ada hubungannya dengan dia yang sering ngomong sendiri atau ngomong ke suatu sosok? Itu kita masih belum tahu. Singkatnya mereka pun kemudian beres-beres. Dunsmith juga mengkonfirmasi buku tadi adalah buku Antigonus. Lalu mereka ngelut tubuh si badut nomor 1 tadi, menemukan beberapa barang aneh seperti bunga dari kertas atau kartu poker. Kesimpulan yang gue tangkep dari penjelasan Kapten Dun adalah katanya Ray Bieber mencoba menyerap kekuatan dari buku Antigonus, tapi terganggu dengan kedatangan mereka sehingga ia pun menjadi hilang kendali. Kapten Dun lalu mengajak Klein ngelut tubuh si Ray Bieber, mencari sesuatu di tubuhnya yang dia katakan sebagai sesuatu yang extraordinary dan bisa dipakai sebagai material. Jadi nantinya kalau kalian ketemu kasus seperti ini lagi di mana ada Beyonder yang tewas, ia disuruh untuk mencari sesuatu ini. Nah, gue sendiri lupa apakah gue pernah menjelaskan atau belum, tapi intinya sesuatu ini bernama Beyonder karakteristik. Mungkin akan gue jelaskan di kesempatan selanjutnya karena sudah cukup panjang. Oke, itu saja untuk hari ini. Kejadian yang aneh akan terus muncul ke depannya. Ini adalah konflik pertama yang terjadi setelah sekian part video kita. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih yang sudah beliin kopi hari ini. Semoga bisa menghibur waktu kalian. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.